Karnival 2024 kembali digelar di tahun ke-14. Event tahunan ini digelar oleh pemerintah Kota Malang. Dan tentunya event ini menjadi magnet tersendiri nih yang dinanti-nanti oleh warga Malang dan sekitarnya yang ingin menyaksikan secara langsung apa saja yang akan ditampilkan dan apa saja yang berbeda dengan event tahun sebelumnya. Dan Pak ini akan mengajak pemirsa semuanya untuk secara langsung menyaksikan liputan langsung di Balai Kota Malang yang menjadi titik pusat gelaran event Malang Flower Carnival 2024 kali ini. Jawa TV bersama Disporapar Kota Malang. Betul, ya. Di spesial nih ada apa? Kalau lihat di bannernya adalah ya, Malang Flower Carnival. Dan di kesempatan kali ini Pak ini sudah bersama dengan Pak Ya. Bagi selaku tuan rumah acara ini. Ya. Selamat pagi ya Pak, semangat pagi ya Pak. Semangat pagi, kita harus selalu semangat. Siap. Ya. Pak, terkait dengan event kali ini Ya. Pak, apa yang menjadi perbedaan Ya. di tahun ini dengan tahun sebelumnya nih Pak? Ya, jadi Malang Flower Carnival tahun 2024 ini dengan mengusung tema The Magnificent of Arema, ini yang ke-14 kalinya. Oke. Ya, sudah diselenggarakan di Kota Malang dan merupakan festival bunga tertua di Indonesia dan terbesar di Indonesia. Terus kemudian yang yang membedakan ya, yang membedakan antara Malang Flower Carnival tahun-tahun sebelumnya adalah pertama, baru kali ini digelar di Balai Kota Malang dengan pendukung ini Gedung Legend Balai Kota Malang, juga didukung dengan ini Monumen Tugu untuk membuktikan bahwa Arema itu benar-benar seorang pejuang. Kemudian ada view-view daripada Taman Bunga, didukung juga dengan gedung-gedung heritage. Kemudian yang kedua, kebaruan daripada Malang Flower Carnival tahun ini juga nanti juga ada penampilan dari pejabat-pejabat publik yang tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan itu. Ini ada dari Korem, ada dari Panglima Divisi Kostrad Singosari, ada dari Bapak Pejabat Wali Kota beserta Ibu, kemudian dari Ketua Pengadilan, dari Danlanal, kemudian dari Dandim, kemudian dari Kejaksaan Negeri beserta Ibu. Ini menunjukkan bahwa Malang Flower Carnival benar-benar didukung oleh semua lapisan, termasuk para pimpinan-pimpinan di instansi vertikal. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Malang Flower Carnival ini dengan keagungannya, dengan Kota Malang yang penuh dengan kaya dengan seni budaya, kemudian dengan apalagi dengan destinasi wisatanya, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana Malang Flower Carnival ini juga ingin memanjakan kepada wisatawan untuk juga di samping menikmati Malang Flower Carnival juga nanti bisa menikmati wisatawan itu untuk menikmati kuliner yang bisa menggoda selera bagi wisatawan yang datang ke Kota Malang. Pak, ini nanti disebutkan bahwa nanti akan ada pejabat juga yang turut serta fashion ya Pak nanti? Fashion, kami sampaikan kepada para pimpinan dari pejabat publik. Alhamdulillah dari pejabat publik kita, Forkopimda Koordinator, Forkopimda Kota Malang, antusias untuk bersama-sama mensukseskan Malang Flower Carnival tahun 2020 yang juga dalam rangka untuk meramaikan, ini adalah puncak daripada peringatan HUT proklamasi kita yang Republik Indonesia yang ke-79 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang bersama-sama dengan warga masyarakat Arema. Ini akan sedikit berbeda ya Pak. Ya. Ngomong-ngomong soal para pejabat ini perdana tampil di ini atau sebelumnya sudah pernah terlatih untuk fashion? Kalau untuk fashion saya yakin beliau juga pernah ya, tapi tampil di Malang Flower Carnival yang ini merupakan event yang sudah pernah masuk ke Karisma Event Nusantara dan disaksikan sudah disaksikan oleh sekian ribu pengunjung, dan ini kita tahu bahwa eventnya sudah event nasional dan juga bahkan sudah dikenal oleh dunia internasional. Oke, Pak, ini kalau melihat dari antusiasme warga tidak hanya dari Malang ternyata Pak, wisatawan dari luar Malang pun juga turut. Betul. Ini ada
mekanisme penataan atau ada special space untuk warga yang mungkin tadi disebutkan ada kuliner juga? Jadi kita bekerjasama, yang kita ini kan kalau pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menjalankan event kan sudah menjadi tugas kita sehari-hari ya. Jadi tetapi untuk supaya MFC tahun 2020 berjalan dengan lancar dan sukses, ini kolaborasi kerjasama baik antar internal OPD juga dengan instansi vertikal lainnya, dan ingin menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang tertib dalam untuk melihat atau menyaksikan sebuah event, karena ini adalah event kebanggaannya arek-arek Malang. Tadi disebutkan juga ini adalah tahun perdana diadakan di Balai Kota, sekaligus mengenalkan wisata heritage di sini. Berarti the next akan dibuka wisata heritage khusus di lingkup Balai Kota? Sudah. Jadi melalui Bapak pimpinan kita sebelumnya, bahwa Balai Kota Malang ini juga sebagai destinasi wisata. Apalagi dengan kalau malam hari ya, kalau malam hari itu wisatawan boleh naik ke balkon itu. Gedung ini adalah gedung heritage yang sudah disampaikan, disiapkan atau disediakan untuk bagi wisatawan untuk menikmati gedung-gedung heritage di Kota Malang. Kalau malam hari indah banget ini, ada lampu-lampu, kemudian ada permainan lighting, kemudian dengan melihat tegaknya itu monumen Tugu itu kan luar biasa kalau malam hari. Oke, Pak, kalau melihat dari kesuksesan ini apa nih the next bocoran? Adakah sudah tergambar nih konsep selanjutnya? Mungkin banyak masyarakat kalau event seperti ini bisa nih lebih intens digelar. Oke, sebuah kegiatan, sebuah event pasti ada evaluasi ya. Jadi nanti meskipun ini sudah berjalan dengan lancar, sukses, pasti akan kami lakukan evaluasi bersama-sama dengan Mas Agus Samsuga selaku founder MFC-nya. Akan kita evaluasi bagaimana nanti kedepannya bisa menaikkan lagi untuk mensukseskan lagi. Bila mana perlu nanti akan kita pikirkan apakah nanti kita adakan pada malam hari. Kalau malam hari nanti ada permainan lampu segala macam, lighting itu bisa menambah daya tarik daripada Malang Falcon Carnival. Ini kita laksanakan siang hari, nanti kita evaluasi. Bila mana pun nanti lebih bagusnya lagi kita laksanakan di malam hari dengan yang lebih ramai dan lebih baik. Itu bocoran ya Pak ya. Lebih detailnya mungkin nanti saya tanya. Oh iya, monggo silakan. Terima kasih, kita juga sama-sama. Terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jawa Post TV. Terima kasih. Terima kasih. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, serta 3 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fighting terus berkembang ya, dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap ini. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Malang Flower Carnival 2024. Nah, Pak ini akan mengajak pemirsa semuanya untuk mengintip rahasia kesuksesan dari MFC Malang ini. Samsuga. Halo Mbak. Samsuga itu kebalikannya Mas Agus. Bolak baliknya Pak.
Mas, tadi disebutkan bahwa kesuksesan acara Malang Flower Carnival ini tidak lepas dari kreativitasan sang siswa. Ya. Boleh sedikit menceritakan tentang konsep di tahun ini, apa yang menjadi perbedaannya lebih detailnya? Ya, yang pertama memang kita tahun ini dilaksanakan di depan Balai Kota Malang, sebuah arsitektural ikonik yang ada di Kota Malang. Jadi ada gedung Balai Kota dan ada alun-alun Tugu. Nah, itu pertama kali kita lakukan di sini dan saya merasa tertantang sekali awalnya, dan ternyata betul ketika konsep di sini luar biasa sebenarnya. Jadi masyarakat kemudian secara visual juga kayaknya lebih megah di sini ya. Areanya lebih luas dan karnaval itu kan memang harus megah gitu. Jadi itu yang menjadi nilai positif dan nilai lebih menurut saya di tahun ini. Terkait dengan fashion tadi diikuti berapa peserta untuk melibatkan berapa desainernya? Karena ini satu orang satu desainer rata-rata. Karena ini kan mereka pelaku pembuat karnival. Totalnya adalah sekitar 370 performer nanti. Tapi terdiri dari 200-an itu performer karnival, kemudian ada performer marching band gitu. Kemudian ada penari kolosal, ada kakang bakmi dan sebagainya. Jadi itu yang nanti akan banyak terlibat. Kemudian pesertanya banyak dari berbagai daerah. Ada dari Jember, Lumajang, Surabaya, bahkan dari Bali juga ada pesertanya perwakilan dari sana. Lintas provinsi juga ada. Iya betul, nasional Pak. Semoga nanti bisa kelas internasional ya. Kalau kelas internasional kita insya Allah sudah, karena kita sudah 38 kali MSC itu mewakili Indonesia di event internasional. Jadi kita udah 38 kali sampai dengan sekarang ini ya. Kemudian kita udah pernah masuk Karisma Event Indonesia, ya program punyanya Kemenparekraf untuk kategori event berstandar internasional. Tentunya ini di kali ini ya, di momen kali ini ada yang paling menonjol nggak nanti yang mengejutkan masyarakat selain lokasi di Balai Kota? Yang pertama, di samping karnaval kita ada kostum karakter nanti. Nah, kostum karakter itu akan mengejutkan orang karena kostumnya keren-keren banget. Nah, kostum-kostum karakter itu di luar kostum karnaval, tapi dia juga termasuk bidang fashion avant-garde ya namanya. Jadi kreativitas seninya tuh sangat tinggi sekali sehingga dia bisa memunculkan tokoh-tokoh yang unik-unik, dan itu karya teman-teman juga, komunitas semua, karya kita sendiri, anak-anak bangsa. Mengusung tema The Magnificent of Arema jadi warna baru dalam gelaran Malang Flower Carnival tahun ini. Tak hanya menonjolkan ragam bunga yang menjadi ikon kota Malang, namun ragam busana karakter, khususnya ikon Arema yakni singa, mendominasi dalam peragaan busana epik yang ditampilkan peserta karnaval. Balutan busana tema singa ini pun berhasil membius masyarakat yang berantusias menantikan event tahunan ini. Juga disebutkan Pak Kadis Porapar bahwa akan ada tantangan. Bisa juga digelar nanti di malam hari, gimana, tidak ada konsep ya? Akan lebih bold. Saya sangat antusias sekali ketika mulai tadi malam kita mau mencoba setup di sini. Kayaknya memang kalau dilakukan di malam hari ini akan jauh lebih mewah. Di lokasi ini ya? Di lokasi ini akan jauh lebih kelihatan meriah, luar biasa, karena memang sangat mendukung sekali. Tadi malam hanya kita menggunakan cahaya-cahaya yang sederhana, itu pun udah sangat luar biasa. Apalagi kalau lebih disiapkan lebih matang. Lightingnya kita persiapkan, semua pasti akan jauh lebih dramatis. Oke, terima kasih Kang Tugas. Terima kasih, sama-sama. Ya, pemirsa, kita jeda lagi nih. Masih ada beberapa segmen lagi yang akan kita hadirkan. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik.
lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Javos TV. Ya. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Javos TV. Masih di Nyetipen Javos TV di edisi spesial gawe besarnya Dinas Kebudayaan Dispor Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Kota Malang ini cukup menjadi fakta tersendiri nih Pak. Betul, Dari sangat. warga Malang Betul. dan sekitarnya tadi. Dan sekitarnya. Yang Betul. Masyarakat Malang tapi di luar Betul, Malang. betul. Pak PJ tampil all out maksimal Siap. fashion gimana nih Pak? Ya, pertama ini sekali seumur hidup saya baru pertama kali. Oke. Pertama kali, tapi memang ini dibutuhkan kehadiran kami. Yang pertama, seluruh Forkopimda, kemudian instansi vertikal juga ikut meramaikan dengan berpakaian-pakaian yang tentunya seperti yang dipamerkan. Artinya ini juga baru pertama kali bagi kawan-kawan Forkopimda untuk ikut serta memeriahkan HUT ke-79 ini untuk Kota Malang. Ya. Tadi disebutkan juga oleh Pak Kades Ya. bahwa NFC Ya, pada tahun ini betul. adalah yang paling spesial adalah penampilan para pejabat ini. Ya, betul. Ketika Ya. tampil, jadi bisa Betul. membaur dengan para peserta. Betul, ya. Dan tadi semangatnya juga bagus ya Pak Kades. Ya, luar biasa. Walaupun kita baru ya, tapi kita tetap semangat. Yang paling penting adalah adanya harmonisasi antara Forkopimda dengan vertikal untuk di Kota Malang. Itu jarang sekali kita bisa bersama-sama kompak untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita akan berkolaborasi untuk Kota Malang. Ada pesan nggak Pak tadi Pak Ya. fashion atau jalan? Ya, kesannya sangat grogi, tapi saya coba mengikuti suasana dan saya mencoba menikmati suasana karena saya lihat para masyarakat Kota Malang ramah, kemudian menyapa dan gairahnya untuk menyaksikan ini. Terutama pada kami Forkopimda ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ini. Pak, masih interaksi dengan warga tadi Pak. Betul, luar biasa. Begitu wow, Ya, penampilan betul. dengan garang, dengan Ya, bagus betul, ya. tampil. Alhamdulillah. Dan saya lihat masyarakat dengan sapaan yang baik, kemudian rasa senang, kemudian rasa happy dan ingin mengenal saya juga ingin mengenal masyarakat, ini luar biasa. Saya berharap pertemuan ini, penyelenggaraan event ini terus ditingkatkan, terus dilanjutkan untuk Kota Malang yang lebih baik, untuk masyarakat yang akan menikmati wisata-wisata ini seperti ini. Oke, Pak tadi juga disebutkan bahwa ini adalah tahun pertama diadakan di Balai Kota Malang. Betul, Nah, betul. juga menarik perhatian juga ya Sangat, Pak. ya, Tahun betul. ke depan Pak. Ya, mudah-mudahan the next tahun depan akan lebih meriah lagi, akan lebih lebih baik lagi lah untuk penyelenggaraan ini. Saya titip Pak Sekda, Pak Kadis untuk mengawal ini semua dan melakukan konsolidasi dengan stakeholder supaya bisa menyelenggarakan tahun ke depan ya Malang Flower Carnival ini yang lebih baik. Oke, Ya. terakhir mungkin Pak, Ya, terakhir ya, harapan dengan adanya FFC ini kan Ya. membawa nama Kota Malang. betul, Kalau sudah dikenal tingkat nasional, Betul. mungkin bisa dibawa sampai tingkat betul. internasional. Ya, ya. Saya harapan ini dapat ditingkatkan ke tingkat internasional. Sebenarnya di event hari ini juga sudah banyak mancanegara yang hadir melihat dengan keunikannya, dengan kesiapannya dan kaget mereka dengan adanya satu kota yang menyelenggarakan Carnival Flower ini. Ini luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan
ini kita diberikan selalu kemudahan dan kelancaran untuk meningkatkan event ini di tahun yang akan datang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Makasih. Kita tidak terlebih dahulu, kita akan kembali lagi saat lagi setelah kita bersuara berikut. Ya. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fighting terus berkembang ya dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap ini. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, serta 3 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Malang Flower Carnival dengan tema The Magnificent of Arema tak hanya sukses membius penonton, namun juga para peserta karnaval yang mengaku takjub dan bangga dengan tema MFC di tahun ke-14 ini. Ya, ini pertama kali aku ikut buat lomba karnaval, tapi deg-degan banget. Tadi aku bawain kostum dengan tema Singasari, yang dimana itu terinspirasi dari legendanya Kerajaan Singasari. Kesan pertama aku kalau deg-degan itu udah pasti ya, tapi entah kenapa ada energi yang masuk dari penonton yang rame banget, itu membuat energinya masuk banget gitu. Bagus, megah. Apresiasi buat teman-teman yang lain yang udah ikut buat kompetisi ini. Semangat, tahun depan nanti kita gas lagi. Ini Singlai dan Arema. Iya. Sebelumnya tentunya ada. Kalau tahun lalu itu temanya bunga, karena kan Malang kenal sebagai kota bunga ya. Kalau tahun ini tuh temanya Arema gitu. Seru dong tentunya, soalnya kan ketemu teman-teman baru juga dari luar kota. Ya tentunya unik sih ya, karena baru tahun ini benar-benar semua peserta tuh rada dibingungin sama temanya juga. Tapi ya unik sih, seru juga. Insya Allah setiap tahunnya nonton ya, alhamdulillah berkesempatan untuk nonton dan diundang sehingga bisa duduk paling depan. Karena ini unik sekali ya, seperti kita ketahui di Jember tuh ada ya sentralnya gitu ya. Sekarang Malang punya, jadi kita kayak bangga gitu, wah harus bisa ya punya gini gitu. Iya. Kali ini kayaknya Aremanya lebih dapet gitu. Tahun-tahun lalu ya Flower Carnival ya pastinya bertabuh bunga gitu. Cuman kali ini tuh bener-bener Aremanya lebih greget gitu, lebih kerasa. Iya bener, hampir semua tadi memang bener-bener sesuai tema ya, Magnificent of Arema ya. Nah itu tadi bener-bener dan antara Flower Carnivalnya dapat, tapi dia juga Aremanya dapat banget. Tadi terus terang masuk ya. Saya berkesempatan di depan alhamdulillah, tapi saya lihat sekitar, wah ternyata masyarakat itu turut bisa menyaksikan gitu. Alhamdulillah, jadi lebih apa ya, semua punya kesempatan lah ngelihat betapa kerennya acara ini.
Setiap tahun selalu ada yang baru ya. Kali ini kan temanya rasa-rasa Arema gitu. Tahun sebelumnya kan tema berbeda. Jadi tiap tahun rasanya MFC selalu berhasil menyajikan sesuatu yang lebih segar dari hari ke hari. Dan itu memacu warga Malang juga untuk tetap kreatif. Selain itu, para penonton juga diberikan hiburan yang terus dinamis. Dan ini sangat menyenangkan saya pikir ya. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya gimana nih? Sama bagus dong. Yang tahun sebelumnya bagus. Tahun ini juga bagus. Dan saya percaya tahun depan juga bakal keren sama seperti ini ya. Ijen juga Arema, yang sebelumnya juga keren, yang ini juga keren. Semua ikon yang ada di lanskapnya Malang dipotret satu-satu sama MFC. Ini bagus banget ya. Jadi Malang itu kan kaya banget sama lanskap ya Mbak ya. Kita kalau dipotretin satu-satu ini jadi kenangannya jadi macam-macam. Kita punya kenangan di Ijen, kita punya kenangan di Balai Kota. Nanti di titik mana lagi nih kita tunggu. Kita bikin penasaran terus nih untuk bisa menunggu tahun-tahun depannya akan ada landscape apa yang dipotret dalam MFC ini. Kita penasaran banget, kita ingin tahu tahun-tahun depan bagaimana. Menarik sekali.